Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia. Setelah mengikuti pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar pada topik Merdeka Belajar, berikut ini akan saya sampaikan aksi nyata dalam menyebarkan pemahaman konsep Merdeka Belajar. Konsep Merdeka Belajar terfokus pada 3 hal, yaitu pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang terakhir, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Adapun topik Merdeka Belajar memiliki 5 modul antara lain: 1. Mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Berikutnya akan saya paparkan rangkuman dari 5 modul yang ada dalam topik Merdeka Belajar. Rangkuman modul 1. Mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, berisi tentang 1. Mengenal karakteristik dan kebutuhan murid sehingga dalam mendidik harus memiliki kesadaran dalam diri untuk terus belajar. 2. Membantu murid mengenali dirinya agar dapat mandiri dan merdeka dalam belajar. 3. Sebagai guru harus dapat adaptif terhadap perubahan. 4. Sebagai guru harus memberikan pengalaman yang menyenangkan dalam belajar. Selanjutnya, rangkuman modul 2, mendidik dan mengajar, yang berisi tentang 1. Pengajaran merupakan salah satu dari bagian pendidikan. Mengajar adalah salah satu bagian dari mendidik. 2. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur kebudayaan. 3. Pendidikan yang terfokus pada orientasi kognitif menyebabkan perkembangan kecakapan emosional murid terabaikan. 4. Pendidikan tak sekadar memberikan pengalaman, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin murid. 5. Sebagai guru harus dapat adaptif terhadap perubahan. 6. Sistem pendidikan yang dilakukan dengan kebebasan kepada murid untuk dapat bergerak dan bertindak dengan leluasa. Adapun modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, berisi tentang 1. Pendidikan yang bergerak secara dinamis sehingga menyesuaikan keadaan yang bergerak berubah begitu cepat. 2. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. 3. Cara mendidik dan mengajar harus mengikuti perkembangan zaman, yaitu disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 4. Guru merencanakan pembelajaran yang berkelanjutan terbuka dan berdasarkan kebudayaan bangsa dengan menggunakan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Berikutnya modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, mengulas tentang 1. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. 2. Budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. 3. Budi pekerti tidak dibentuk di lingkungan sekolah saja, tetapi di lingkungan keluarga dan masyarakat. 4. Bagian budi pekerti yaitu biologis dan intelligible. Biologis yakni bagian yang berhubungan dengan dasar hidup manusia dan yang dikatakan tidak dapat berubah lagi selama hidup. Sedangkan intelligible yakni bagian yang berhubungan dengan kecerdasan, angan-angan, atau pikiran
serta dapat berubah menurut pengaruh pendidikan atau keadaan. 5. Mendidik harus mampu memahami kodrat murid sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak. 6. Guru harus melatih keberanian untuk aksi mengasah perasaan, memunculkan kehendak. Selanjutnya modul 5, mendidik yang mengantar keselamatan dan kebahagiaan berisi tentang 1. Setiap murid mempunyai kodrat dan potensi yang berbeda. 2. Pendidikan hanyalah sebagai tumbuhan untuk murid agar selamat dan bahagia. 3. Pendidikan memberikan daya upaya maksimal akal budi. 4. Pendidikan mengantar dirinya sendiri sesuai dengan zamannya. 5. Pendidikan menuntun sesuai dengan zamannya dan membimbing sesuai profil Pancasila. Setelah menyimak, yuk kita refleksi. Dari paparan yang disampaikan, sebelumnya saya berpikir, ternyata langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah isilah form umpan balik pada link yang ada di box deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.